Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Sahibul afadil, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, terutama kepada ketua jam'iyah atau ketua majelis sholawat yang insya Allah rutin setiap bulan. Mudah-mudahan diberi kemampuan untuk istiqomah menjalankan kegiatan seperti malam hari ini. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini, tak lupa kepada adik-adik para penerbang nih kan guna tukang nabu terbang. Cuman mengenai bahasa Indonesia lagi, para penerbang ini kan bunyi pilot pak, pakai tukang nabu terbang. Sapora kakak ini kan bunyi orang Jawa, jadi mon Jawa takut kali lagi. Itu bahasa Indonesia campur Madura. Insya Allah saya coba ngerti lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kula sareng panjenengan kita bersama diberi kesempatan, sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan majelis sholawat seperti malam hari ini. Karena sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, banyak yang punya keinginan sama dengan kita. Sami sareng kula sareng panjenengan ingin mengikuti kegiatan-kegiatan majelis sholawat, tapi dengan Allah sedang tidak diberi kesempatan, tidak sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kula sareng panjenengan kita bersama harus berterima kasih kepada Allah. Supaya pun apa? Supaya kita ini terus diberi kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang akan datang. Karena kemampuan hadir mengikuti kegiatan majelis sholawat itu adalah merupakan nikmat. Kalau ini berupa nikmat perlu disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat kita diberi kesempatan untuk mengikuti jam'iyah sholawat ini, majelis sholawat ini, maka insya Allah majelis-majelis yang akan datang kita tetap akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam, mudah-mudahan tetap kita haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya beten gola muljaki, karena beten gola nikah atau saya ini diundang atas nama Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalipuro, maka pertemuan perdana atau pertama malam hari ini boleh ingin ngaji
atau menyampaikan tentang soal-soal ke-NU-an. Supaya para panjenengan sadeja orang NU ngerti pun apa pun apa NU. Lupa ya sebut ketua ranting dan seluruh pengurus ranting kedor. Insyaallah ketuana tarawih. Nah, Rois Suryah nak itu Haji Dayat Mesena. Bila telepon sareng puten gula pas yasinan. Ada di sebelah ini ada adik berseragam Ibnu sebelah kanto. Ibnu nikah Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Saya setujana puten gula Muljaki. Para Rabu si puten gula Muljaki, sebelum kita mengaji tentang NU, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kita beraktivitas, apapun aktivitasnya, apakah aktivitas atau kelakuan amaliyah yang kelihatannya akhirat, kegiatan seperti malam hari ini kan kelihatannya akhirat, iya kan? Kelihatannya akhirat, atau yang kelihatan dunia. Seperti apa? Besok pagi-pagi saya ngagumi sape berangkat ke Tegal ngalak rambengan. Yang pedagang berangkat ke pasar, yang kantor berangkat ke kantor, yang aktivitas yang lain berangkat ke tempatnya masing-masing. Itu kan dunia. Apapun pekerjaan kita, baik yang kelihatannya dunia atau yang kelihatannya akhirat, ayo kita niati dengan benar. Niatnya yang baik. Supaya apa? Supaya yang semua dua bentuk kegiatan ini dua-duanya di hadapan Allah menjadi nilainya menjadi akhirat. Kalau saran panjenengan jangan terkecoh, jangan tertipu. Deki orang mati sholawat pasti akhirat. Belum tentu. Tergantung niatan. Tergantung niat. Atau panjenengan kelihatan orang sebelum hari berangkat ke Tegal atau berangkat ke kebun kopi misalnya, atau ke tempat-tempat yang lain yang kelihatan dunia, sampai sudah menuduh orang itu adalah hukum dunia, orang itu adalah dunia saja yang dikerjakan. Tidak, dengan niat yang baik bisa menjadi akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lagi ini lambok sering mainan dengan langgar, ngaji langgaran yang mana lagi ngaji ini musola ini kan tanam ini kayak sosok setong dua tengok bencana aja. Terus di atasnya ini ada yang nusuk dari atas, lalu kemudian ada bunyi, yang bunyi itu yang dibuat oleh orang Madura. Waktu itu saya tidak ngerti apa artinya, cuman bunyinya begini, jongkon C. Ada yang seperti itu. Yang dekat di Batan Goro sini kan, jongkon C. Satu yang sakit, anak tanggung tahu ngaji bebana capi, kangkat nasarapi, bila suka taina bobi. Apa artinya itu? Jongkon C itu adalah orang yang kepalanya diikat, mau sama pakai sorban, apa gitu? Imamah, pakai imamah. Tapi walaupun tak kenapa gak bisa tidak pakai sorban pada nabutan golong nganggu songkok, ini kan termasuk jongkon C. Apa tujuannya jongkon C itu? Siapa yang sakit tampil biar kelihatan seperti kiai, seperti ustaz, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi niatnya hanya untuk ditukar dengan makanan sedikit atau uang sedikit. Pokok nama pidato deki kutu oleh amplop, kutu oleh berkat lagi kan. Kalau niatnya itu namanya sabonyon sakete. Siapa yang melakukan itu? Anak tambeng tahu ngaji. Enggak, mereka itu hanya orang-orang tambeng, cuma bisa ngaji. Ngajinya di mana? Ngaji ibu bana Capi. Mapas ibu bana Capi berapa? Ternyata coba ini Capinya kan pada 10 meter. Begina? Sobuk lagi, nah boleh 5 meter. Ini rata-rata mancep. Artinya apa? Orang yang pidato itu, orang yang
adalah ilmunya sakone barang. Ilmunya satu, ilmunya sedikit. Cuma kalau ngomong pedes seperti lombok. Ketiga mana sombong sesuatu pada TV. Yang lain tidak ada yang benar hanya dirinya sendiri. Surga hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Jangan bodoh, mata takut masuk surga ke TV kan. Nah itu namanya ngaji beban capti. Bila mereka ngaji, kira di sana apa bisa kangkat nasarapi. Panjenengan muncul gaya si top di sana kan yang bila TV lagi. Jadi ini kan pas ditempatkan di tempat yang khusus, si nyaman aja dekam di mencela kan itu. Tapi sepak takut nih walaupun mencela aja tak pun berada. Dan yang mana kan itu yang mana keangkat nasarabi. Maka yang paling super pada saat itu ketika pabarikan kantor itu barangkali adalah sarapi ini kan apa nih? Keangkat nasarabi bila songkak taina berapa artinya itu semua yang kelihatannya akhirat. Kegiatan yang kelihatan akhirat dari depan. Karena niatnya yang salah maka di hadapan Allah justru nilainya menjadi dunia. Pas sombong akhirat. Makanya para santri pernah ngaji ini taklim mutalib, pernah ngaji taklim mutalib di ini taklim mutalib kan tahu ada. Kan min amalin ila tasawwaru min amalil akhirah. Banyak kelihatan amalan ibadah yang kelihatannya akhirat, tapi yasiru min amalid dunia di hadapan Allah justru menjadi dunia. Tapi sebaliknya kan min amalin yatasawwaru min amalid dunia yasiru min amalil akhirat, justru di hadapan Allah walaupun kelihatannya itu dunia di gulaku menghadap ke pasar, gulaku menghadap ke kerja, tapi dengan niat yang baik di hadapan Allah menjadi ibadah. Karena penting belasan lagi jenengan mengawalan kegiatan zakat itu maka dari jongkok. Nah, sebelum keluar dari rumah tanyakan dulu kepada dirinya sendiri. Tanya dulu ke aden, kau desa untuk apa? Mau acting misalnya, ya biar dia bisa kencang hebat. Muntas ini yang bisa paling radio ngomong lagi. Takar bro ya segini sering segini. Karena radio dulu tasbihna Obama. Nah kan itu justru nanti akan bernilai tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sebetulnya kalau mau jadi aku mau terus cerita tentang NU tadi. Sakone walaupun banyak masabar. Insyaallah pun tak kira aku. NU nikah para Rabu pace ke sarang muassis para pendirinya. Salah satunya yang kita dinto Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang Kak dinto pada tahun 1926. Jadi sebelum Indonesia merdeka 1945. Tapi ada organisasi Islam kakak kita berdiri 12 tahun sebelum NU namanya Muhammadiyah. Namanya Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan kan itu dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini kan guru sama-sama pondok di pondok pesantrennya Kiai Haji subhanallah kok lupa. Bukan di Jawa Tengah. Kiai subhanallah kok lupa. Biasanya ingat. Jadi pondok di satu pesantren yang sama. Kiai keluaran Syekh Hasyim Asy'ari majege NU, Kiai Ahmad Dahlan enggak dito majege Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan dengan Basiran Kiai Hasyim Asy'ari nasab bakal dito nyambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya menurut Muhammadiyah begitu tak usah tahu karan tak tarik tanggal itu. Ki kengcer ke ada. Berdiri lebih dulu. Nah, pada tahun 1926 NU berdiri
negosiasi. Atas inisiasi setidaknya ada dua tokoh penting. Yang pertama adalah Mbah Khalil Bangkalan. Terus yang kedua adalah Syekhona Kiai Hasyim Asy'ari Jombang. Satu ketika pada tahun 1900 Kiai Khalil Bangkalan gak ditong ngolok santrena sedikit nih. Namanya As'ad Kecil. Yang sekarang terkenal dengan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, pahlawan nasional. Ya Pak, ya As'ad. Kak Dinto ya. Bukan tahu kamu guna Hasyim Asy'ari engki Kak Dinto. Ini mah di Jombang. Tabuirong Jombang engki Kak Dinto. Ya, tongkat ada lagi. Tetapi Dinto dikasih tongkat oleh Kiai Khalil Bangkalan. Hantarkan tongkat ini Muhammad. Hantarkan tongkat ini As'ad kepada Hasyim Asy'ari. Sebelum mengangkat ini titipan saya katanya guys. Apa itu? Pesan-pesanan. Tak pesan para ratus ini ayah deki buana. Untuk Pak Hasyim Asy'ari mau minta sama ya putan. Deki yang video ini khas makanan tebuiran putan. Tapi pesannya Kiai Hasyim Asy'ari Kiai Khalil Bangkalan adalah ayat Al-Quran surat Toha ayat 17 sampai 21. Wa matilka biyaminika ya Musa faqala hiya asoy. Asoy ini kan ternyata artinya tongkat barangkali. Padahal kemarin Madura kadang-kadang asoy senang. Atau kau alaiha wa ushum bi ala ghanam wa fiha ma'aribul ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha. Qala fahiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sama'ituha siratahal ula. Nah, para rabu sebutan bola amal jaki, apa sebenarnya pesan yang ada di dalam surat Toha ini? Secara filosofinya, maknanya pun apa? Pesan yang ingin disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari dalam rangka untuk mendirikan NU. Begitu doa Pak Kiai Hasyim Asy'ari tongkat kantor bagi. Bun sapa gola As'ad. Apa perluna? Kira suruh guru Syekhona Khalil Bangkalan untuk mengatakan tongkat. Kemana tongkatan? Tak itu. Tolos engkau masih ke NU. Tolos engkau masih ke NU. Jadi tongkat itu merupakan isyarat izin bahwa Kiai Hasyim Asy'ari diizinkan untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Para kamu seperti gola amal jaki ngiring sama kian ngaji sakone 3 persoalan penting yang ada di dalam surat Toha. Pada Pak Sareng Kiai Khalil Bangkalan kepada Syekhona Hasyim Asy'ari. Yang pertama, ayat tadi itu ternyata dialognya antara Allah dengan Nabi Musa. Kata Allah, "Wa matilka biyaminika ya Musa." Yang ada di tanganmu itu apa Musa? Dengan Allah. Nabi Musa jawab faqala hiya asoy. Kak ditotong ket Gusti. Kak ditotong ket Gusti. Katanya Nabi Musa ke Allah Subhanahu wa taala. Ambil apa tongkat jalan Allah ada desa yang Nabi tongkat. Kata Nabi Musa atau kau alaika. Kak ditotong pegangan Gusti. Barangkali dalam perjalanan saya ada jalan yang naik, ada jalan yang turun, ada jalan bebatuan, ada jalan yang licin, sehingga selamat datang para istri. Yes. So, soalnya perempuan yang sejak. Kak ini tolong ke Gusti. Fungsinya tolong Kak ini tolong angkui pegangan badan baula saya kata Nabi Musa di dalam perjalanan barangkali ada kendala-kendala tongkat ini bisa membantu saya. Katanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa artinya? Bahwa NU itu didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Syekhona Khalil Bangkalan seluruh basisnya NU itu untuk menjadi pegangan.
kagula sareng panjenengan khusus eko NU Islam orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan langsung dulu mengajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kasih kata siapapun umat Islam yang mengikuti kegiatan tingkah lakunya Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja, bisa orang NU, bisa orang Muhammadiyah. Bon, Sunnah wal Jamaah ada di ujung boleh betul. Jadi anjing dulu udah dikatakan NU ada. Nah, yang pertama NU didirikan dalam rangka untuk menjadi pegangan. Yang kedua, wa husnul ala ganami kata Nabi Musa. Gusti, tolong kakak itu sebekto-bekto sering saya pakai untuk memukul daun-daun. Daun-daun saya pukul, pohon-pohon saya pukul Gusti. Ranting-rantingnya saya pukul pakai tongkat ini. Supaya apa? Supaya daunnya jatuh. Untuk apa? Daunnya biar dimakan oleh domba-domba saya, kata Nabi Musa. Apa artinya? Bahwa NU itu didirikan tidak hanya ngurusin tentang agama saja, tapi NU juga mengurus tentang persoalan ekonomi. Nah, makanya pada jawabnya tidak di pas pada santunan anak yatim dan duafa, berarti NU peduli terhadap persoalan ekonomi warga. Makanya aku dengar pengurus NU, terutama Pak Hidayat Kak Dinto, pengurus NU si baru terpilih, SK nanti tak tahu berapa, ditanya SK. Karena apapun SK dimudi, yang penting organisasi tetap jalan. Harapan saya Kak Dinto segera menggoda si Anyama Lazisnu. Menampung goda tinggal aja Lazisnu, lembaga zakat infak dan sodako. Mengumpul uang dari masyarakat sakone bukan untuk ditarik ke Kalipuro, ke kantor MWCNU, tidak. Walaupun 5 rupiah. Untuk apa hasilnya? Silahkan uangnya dikumpulkan, dihabiskan di lingkungan gedor untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena orang-orang miskin Kak Dinto, orang-orang yang lemah ekonomi Kak Dinto, muntai bentuk para rabu sangat berbahaya. Kok bisa berbahaya? Rasulullah SAW pernah menyampaikan, mengingatkan kepada kita, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran seseorang itu mendekatkan orang kafir, orang itu menjadi orang kafir. Jadi orang miskin ini semakna kafir. Kenapa boleh tidak didukung dengan iman yang kuat? Iman yang bisa ditukar. Gini reng, ada orang tak bisa ngaduk. Sama kami kecil lapar tak bisa ngaduk. Nyari onjonan tak mangki. Datang ke subuh saya bentuk. Pas ada mungkin orang Kristen, orang Zionis, nyambi beras setengah kintal, nyambi mie, nyambi walenje, nyambi macam-macam. Tak ngajak ke Zionis bukan, cuma gerak jadi si orang Kristen kan, toka ini makanan sampian makan, sampian masak pakai barang ini. Tapi saya orang Kristen Pak, tidak ngajak sampian ke Kristen, tapi saya mau titip di rumah sampian kitab Injil saja. Tak ngajak gerak matorok kitab Injil. Jadi matorok sehari 2 hari mak bodoh anak nanti sama aja. Penasaran apa Injil baca jebret, mak bagus Injil. Baca di halaman berikutnya, oh luar biasa Injil ini. Nah ini sudah pintu masuk untuk mengganggu keimanan seseorang untuk menjadi orang kafir. Makanya kalau sareng panjenengan terutama warga pengurus NU mun bodo wargana Kak Dinto yang besuki cek lemah na ekonomina, jangan diam. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Mun pengurus NU tak soki, nyari jangan jadi soki. Cari teman-teman warga warga namanya gedor yang barangkali ekonominya lebih daripada yang lain, minta walaupun hanya 500 rupiah, 1000 rupiah
saya 5.000 rupiah dan sebagainya, dikumpulkan untuk membantu fakir miskin. Yang kedua, NU didirikan dalam rangka untuk mengurus ekonomi masyarakat. Yang ketiga, turunan Nabi Musa, waliya fiha ma'aribul ukhra. Gusti, tongkat ini di samping untuk pegangan, untuk sekali-kali untuk mukul daun supaya daunnya jatuh biar domba saya bisa makan. Tapi tidak hanya itu Gusti, tapi bisa saya gunakan apa saja tergantung kemauan saya. Ketika Nabi Musa menjawab seperti ini, Allah mengatakan, qala alqiha ya Musa. Kalau begitu Musa, coba tongkatmu itu lempar Musa. Lemparkan Musa. Begitu dilempar jadi ular besar. Ini ceritanya di Al-Quran Bapak. Tongkat menjadi ular besar, jadi ular raksasa. Karena di hadapan Nabi Musa itu ada tukang-tukang sihir yang disewa oleh Raja Fir'aun yang bisa menciptakan tali menjadi ular yang siap mencelakai Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah menurunkan sebuah mukjizatnya melalui tongkatnya Nabi Musa. Lempar Musa, langsung jadi ular besar. Terus ular ranjau. Insya Allah ular sikat kerbeok tuh gak bisa ceritanya kan itu. Mau orang sabulu di kilo tak sekalian bisa. Padahal orang pada saat itu Nabi Musa tingginya begini badan orang Indonesia, kayak gini. Para nabi sebutan gula amal jati. Apa artinya itu? Apa maksudnya? Kok Khalil Bangkalan ini melambangkan NU itu besok akan menjadi ular, seperti ular? NU itu tidak boleh alergi dengan soal-soal politik. NU itu punya kategori, punya dua bahasa politik, fungsi politik. Dua fungsi politik. Yang pertama, politik NU. Yang kedua, NU berpolitik. Kalau politik NU itu adalah pada saat NU didirikan sejak tahun 26 sampai tahun 52, NU jadi tongkat. Itu namanya NU, politik NU. NU menjadi tongkat, tapi ular. Situasinya aman-aman saja, makanya NU cukup jadi tongkat. Tapi tahun 52, pancing nggak cabut ya, pancing 52 nutut gitu kan. Ntar ya, tahun 52 karena situasi Indonesia tidak baik-baik saja, ada sebuah kelompok-kelompok yang akan menghabiskan, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NU menjelma menjadi ular, menjadi partai politik. Mun saya sepo nutut Pak. Ini kalau gula penter ada ya, tapi tak kacapo. NU menjadi partai politik, menjadi ular besar. Karena ada kelompok-kelompok yang membahayakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Dan NU ikut menjadi salah satu partai politik yang ikut pemilu secara nasional dan menjadi pemenang ketiga pada saat itu secara nasional. Dan betul tahun 60 PKI, PKI tahun berapa? Ternyata betul. Setelah pilihan pertama itu PKI menjadi sebuah gerakan yang akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan NU yang sudah menjadi ular ini siap menghabisi ular-ular kecil yang diciptakan oleh kelompok-kelompok yang akan membahayakan Indonesia. Terus waktu berjalan sampai tahun 1984. Tahun 84 karena ular-ular sikini gabung sobung barang. Di Indonesia sudah aman-aman saja, maka NU tahun
belum 24 muktamar ke-27 di pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo Situbondo, ulama atau ulama secara nasional mengambil keputusan strategis. Apa itu? NU Hito 26. Kenapa NU Hito 26 ini? Artinya NU tertitongkat boleh mana tidak ikut politik sampai hari ini. Makanya pula sebagai ketua NU dulu pilihan presiden, pilihan bupati, pilihan DPR dan sampai Torta. Kemudian atas nama ketua NU diajak oleh kelompok-kelompok untuk membesarkan seseorang, saya tidak mau. Kalau untuk membawa nama NU tidak boleh. Haji Dayat, pengurus NU, murah-murah kampanye untuk calon kampanye gitu, tapi akibat NU. Maka akibatnya bukan apa? Kalau tidak bawa nama NU tidak apa-apa, pribadi kampanye membesarkan, memenangkan salah satu partai itu boleh. Tapi kalau lembaga ke-NU-an itu sudah tidak boleh, karena NU sudah hitoh 26 sejak tahun 1984. Muktamar ke-27 di pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Hadirin jabatan ulama jadi, apakah NU pada saat bisa satu saat nanti kulaku 10 tahun lagi, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, apa ada kemungkinan jadi ular lagi? Mungkin saja, tergantung situasinya, tergantung situasinya. Kira-kira Indonesia ini ada yang akan membahayakan, maka NU akan tampil menjadi ular besar yang akan menghabisi kelompok-kelompok kecil yang akan mengganggu negara Indonesia ini. Maka sudah terkait urang panjenengan butuh NU mungkin ya kan, menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar sedunia. Jadi Muhammadiyah itu walaupun lebih ngadet secara komunitas, mereka lebih raja NU. Survei hari ini warga NU di Indonesia itu sudah 59% dari populasi umat Islam di Indonesia. Menurut separuh dari umat Islam di Indonesia Kak Dito warga NU. Karena ini bagi Muhammadiyah, ini bagi LPII, ini bagi Al-Khairiyah, ini bagi macam-macam. Makanya panjenengan kudu oning sebagai orang NU, warga NU, bahwa NU Kak Dito didirikan tidak hanya untuk ngurus agama saja, tidak hanya ngurus ekonomi saja, tapi menjadi satpam negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun di Indonesia ini yang akan merusak negara Indonesia, musuhnya adalah Nahdlatul Ulama. Musuhnya adalah Muhammad. Ingat bahwa pilar negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sangat penting hanya ada dua, yaitu NU dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah BNU bubar, Indonesia bubar. Kalau NU dan Muhammadiyah hancur di Indonesia, maka Indonesia juga akan kelompok-kelompok semakin yang membuat gerakan organisasi-organisasi yang tidak cocok bahwa Indonesia itu jangan menjadi negara Pancasila, tapi harus menjadi negara Islam. Letuk bom di mana-mana, bom meledak di mana-mana. Itu siapa yang melakukan? Terdeteksi sampai hari ini 100%, ada 90% dari teroris yang ada di Indonesia yang ditangkap oleh Densus 88, Kak Dinto kelompoknya Wahabi Salafi. 10% yang orang non Muslim. Muhammadiyah dengan NU tidak satu pun anggotanya terdeteksi yang meledakkan bom di Indonesia. Artinya secara politik NU dan Muhammadiyah tidak punya cacat politik.
lagu membodoh orang. Ini kan biasanya seorang kisah. Masuk ke Kadinto, masuk mengganggu tahlil tak oleh. Muhammadiyah sampai kena tahlil kok. Bukan karena apa? Jadi keputusan siapa ini pendiri Ahmad Dahlan itu sekarang kitabnya sudah ketemu. Kitab karangannya Ahmad Dahlan sudah ketemu, kemarin itu dibawa oleh Kiai Mustamar, ditunjukkan di depan orang banyak. Ini kitab yang dikarang oleh siapa? Kiai Ahmad Dahlan. Esena tahlil, kunut, termasuk apa? Membaca sholawat ngakui Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya NU Muhammadiyah ini kan saudara, kakak dan adik yang tidak bisa dipisahkan. Mana coba Satu Karang ini bisa ditapati tugas kan? Kita tapati tugas ilmu nanangku. Kemudian Kiai Mustafa Bisri, orang NU alim tenang. Tak ulang ini. Kalau orang NU alim tenang, itu mirip-mirip Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah kalau alim tenang tentang keagamaannya, itu mirip-mirip NU. Ini saya berubah saja. Kiai Mustafa Bisri, salah satu jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat pusat. Biasanya Satu Karang tapati alim nih kan. Di ilmu nasi tidak kan ngaji di beberapa capi kangkak nasarapi bila songkak kayak nabawi. Para rabu sebutan gulamul jadi gula tak melanjut dengan cokopon dasar pertama. Saya ingin cerita gula ini kan gula tak baca buku. Saya tidak baca di buku. Pada tahun 1988 burung untuk kuliah 1 tahun yang sobat aja. Gula ini kayak mak kumpul sama kelasnya. Gula kacapuk 4 tahun. Mana juga ya tak kacapuk nih. Bisa cara tanya kira-kira baca buku atau itu rekaman. Mau dan langsung kayak asal acarita tanggal 7 Januari hari Sabtu jam 10 pagi tulis di agenda sakti tulis ada betul gula. Ini acarita bahwa NU seperti ini. Sehingga acarita gula nih kan. Sehingga hadis gak bisa sangatnya jelas. Para abu sebutan gulamul jagi ngiring menggoda kegiatan mulai sebulan sekali datang atau 2 bulan sekali datang monggo di betul dihubungi. Insya Allah kita ngaji ke NU-an gratis para abu. Gratis karena ini sudah kewajiban badan kaulah untuk menyampaikan, membuat warganya ngerti tentang NU. Kita tanya ke NU apa? Noro Odi. Segera Noro Odi. Ini benar-benar Noro Odi NU ini nggak tapi NU ini kan adalah sebuah organisasi keren. Bisa hidup di segala zaman. Insya Allah. Para rabu seperti gulamul jaki sakadito yang bisa saya sampaikan kurang lebih nanya sepora bahasanya kocar kacir lagi matur mencoba tahu nih soalnya kalau ini kan yang kanca ketika mondok dulu di pondok di Sukoharjo ini kan boleh kanca orang matur pas nasi bungkus saya itu bisa coba dek kok kentek dek jangan sing enak ever ever ini kayak ever loh dari Madura kan udah kok tidur begini ya kalau sakit pengimbang kan jadi khawatir keliru. Itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan pengajian singkat ini kalau dianggap singkat bermanfaat dan kita sebagai warga NU semakin tahu bahwa NU itu didirikan memang dalam rangka untuk memperbaiki kita supaya kita ini menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengirim doa bersama minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala malam mudah-mudahan yang hadir ini dosa-dosanya
dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita semakin baik, ibadahnya semakin lancar. Bacaan sholawat yang dibaca tadi itu mudah-mudahan menjadi pintu untuk memudahkan kita mendapatkan rezeki yang banyak. Karena Rabbuna Hurubatul Qaula sallallahu ala Muhammad dibaca dalam satu kali duduk 1000 kali, asalkan mintanya satu, cuma minta dua, cekong we. Otang terlalu nasa Gusti. Khusus otang, cuma minta si lain. Jas belang barang. Mau tak berada aja putih aja. Kau cuma minta dua, cekong we. Anak-anak kampung baca 1000, suruh pakai kain, kau minta cekong. Insya Allah jas belang. Mau tak percaya jangan jenengan coba mau dibaca 100 setelah sholat, sebelum berubah dulu berubah dasar sallallahu alaihi Muhammad dibaca 100 kali setiap lastarina sholat, insya Allah tak kira pernah para lihat anak berubah dasar. Nah mudah-mudahan kita ini kan tadi istiqomah atau jamaahnya sholawat Jibril. Mudah-mudahan rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sakit penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya saudara, tetangga, teman sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka kulli sahabati Rasulillah jama'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an a'mala shalihan tardah. Waslih lana fi dhurriyyatina inna tubna wa inna minal muslimin. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.